Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam Sion News. Kami akan menginformasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Kami mengajak seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam doa malam yang dilaksanakan di rumah masing-masing setiap hari dari pukul 9 hingga 10 malam. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Ibadah pemuda dilaksanakan secara online melalui YouTube channel DPAGBI setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ibadah anak dilaksanakan secara online melalui YouTube channel DPAGBI setiap hari Minggu jam 7 pagi. Setelah beberapa bulan kita beribadah secara online, kini GBI Jemaat Sion Banjarbaru menyambut kembali jemaat untuk dapat beribadah secara langsung atau tatap muka, akan tetapi dengan jumlah jemaat yang terbatas. GBI Jemaat Sion Banjarbaru telah mempersiapkan prosedur baru yang akan diberlakukan selama new normal. Dimohon untuk jemaat yang akan berhadir pada ibadah raya untuk dapat mendaftarkan diri ke sekretariat melalui WhatsApp Saudari Vina pada nomor di bawah ini. Pendaftaran akan dibuka mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam. Patuhi protokol kesehatan selama mengikuti ibadah raya secara langsung atau tatap muka, yaitu Demikian Sion News edisi 2 Agustus 2020. Sesaat lagi Anda akan bergabung bersama kami dalam ibadah raya GBI Jemaat Sion Banjarbaru. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran dimanapun Anda berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Aba ya Bapa. Sebelum kami akan melaksanakan ibadah kami pada hari ini, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyataan kasih setiamu bagi setiap kami. Orang-orang yang percaya kepadamu, bahkan pada setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dengan situasi yang boleh terjadi saat ini, yang menyatakan bahwa Engkau hidup, Engkau Allah yang berkuasa. Tidak ada satu kuasa pun yang ada dalam dunia ini yang dapat menandingi akan Engkau. Dan saat ini semua umat manusia mengakui akan hal itu. Sehingga setiap orang akan datang kepadamu ya Tuhan. Lutut mereka akan bertelut, bahkan lidah mereka akan mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa atas pernyataan kasih setia Tuhan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh berharap padamu. Kami ada saat ini, tidak ada satupun yang kebetulan. Semua karena anugerah kasih setiamu ya Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan mulai daripada pemain musik ya Tuhan. Song leader, para singer Tuhan. Terlebih hamamu yang akan Engkau pakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau mengurapi akan semua mereka ya Tuhan. Dan bila setiap kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami sungguh mendapatkan lawatan-Mu. Semua kami akan diberkati ya Tuhan. Terima kasih Abai Bapa. Kami akan mulai ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kami datang menyembah Engkau pagi hari ini ya Bapa. Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan Yesus Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan, Kekuatan dalam hidupku, amin Tuhan. penolongku dalam kesesakan. Yes. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan sama-sama, Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. kaulah kehidupanku. Kau kubu pertahanan kami Tuhan. Kaulah pertahananku. Amin Yesus. Ku percaya padamu. Amin Yesus. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamat kami Kaulah Tuhan. penyelamatku. Katakan terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Mari umat Tuhan katakan sama-sama. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Karena selamanya Ku kasihi Engkau Tuhan. tiada janji Seperti yang ada padamu. yang tidak tersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama siapa? mendengar nama-Mu. Oh Yesus Tuhan. Ku bersuka atas perbuatanmu. Amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji Tiada janji seperti yang ada padamu. sekali lagi umat Tuhan, satukan hati kita, katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, Gunung tunduk, laut bergelora, dengan nama Yesus. mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji Tiada janji seperti yang ada padamu. tiada janji seperti ini. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur oleh anugerah Allah kasih Tuhan kepada kami semua. Dalam kesempatan ini Tuhan izinkan untuk kami belajar bersama-sama menggali kebenaran firman-Mu yang akan kami ikuti pada saat sekarang ini. Untuk itu berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu semua. Sehingga segala sesuatunya indah dan baik yang memuliakan Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Selamat siang dan selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk ibadah kita pada tanggal 2 Agustus 2020 ini, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 27 yang saya akan baca bagi kita semua. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak beralih tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju
sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, janganlah aku sendiri ditolak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disadari atau tidak bahwa setiap orang ada dalam pertandingan kehidupan. Hal ini dimulai dari sejak kita lahir dan akan berakhir ketika ajal menjemput kita. Artinya kita harus betul-betul mempersiapkan diri dalam pertandingan kehidupan tersebut. Kalau kita ingin menjadi seorang pemenang dan mendapat hadiah, yaitu mahkota abadi yang menunjukkan kepada kemenangan keselamatan yang kekal, yang akan menjadi sasaran yang indah dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dan dalam pertandingan itu hanya satu kali, tidak ada pengulangan atau copy paste. Dan tentu saja jika ada penyesalan dalam hidup, sudah tidak ada gunanya lagi. Karena itu sebagai orang percaya, kita mesti memaksimalkan kesempatan hidup yang Tuhan berikan dengan mengisinya dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan meninggalkan hal-hal yang menyebabkan kita keluar dari perlombaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus juga menekankan bahwa jikalau kita gagal dalam penguasaan diri, penyangkalan diri, dan kasih dalam hubungan kita dengan orang lain, kita sendiri akan ditolak oleh Allah. Ditolak dalam bahasa Yunani disebut adokimas, yang artinya gagal dalam ujian. Rasul Paulus juga menggunakan istilah yang sama di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kelima yang berkata, ujilah dirimu apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, di sini juga Paulus mengatakan bahwa Kristus tidak ada di dalam seseorang yang tidak tahan ujian, yang dalam bahasa Yunani disebut adokimai, yang membawa potensi untuk kita gagal memperoleh hadiah, yaitu warisan keselamatan yang terakhir. Jika kita berhenti untuk tetap hidup kudus, menguasai diri, dan bertahan dalam kesukaan sekuaran bagi Kristus. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, karena itu Rasul Paulus mengatakan setiap peserta di dalam pertandingan kehidupan harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, harus bersedia mengikuti proses dari Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tuhan selalu punya rencana yang indah di balik proses pembentukan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya. Ketika kita mau taat mengikuti proses Tuhan dengan benar, pasti hasilnya akan luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seringkali timbul pertanyaan di dalam diri kita. Kapan saya akan diberkati seperti dia? Kapan hidup saya dipulihkan? Kapan saya mengalami mujizat Tuhan? Saudaraku, saya mau mengatakan kepada kita harus tetap percaya bahwa berkat, pemulihan, dan mujizat itu sesuatu yang pasti akan kita terima dari Tuhan. Namun sebelumnya kita mesti bersedia mengikuti proses dari Tuhan. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa
yang mengasihi dia. Yakobus pasal 1 ayat 12. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita mesti mengalami proses dari Tuhan? Jawabannya karena kehidupan orang percaya tidak selamanya melewati jalan-jalan yang mulus. Terkadang ada banyak tantangan, ada pergumulan yang mesti kita jalani. Namun yang pasti Tuhan selalu siap menopang dan menyertai langkah hidup kita. Tuhan memproses kita pasti ada maksudnya, yaitu supaya kehidupan kita semakin indah di hadapannya. Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ayub pasal 23 ayat 10-12. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, banyak tokoh dalam Alkitab yang harus melewati proses pembentukan dari Tuhan. Dan ketika mereka setia dan taat, di saat diproses oleh Tuhan dalam hidup mereka, mereka menjadi sangat luar biasa. Contohnya Yusuf. Dia dimasukkan dalam sumur oleh saudara-saudaranya, lalu dijual sebagai budak di Mesir. Ia tetap percaya dan setia mengikuti alur Tuhan. Sehingga pada saat yang tepat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan Yusuf. Dengan kata lain, pada saat Yusuf menghadapi masalah, tantangan, pergumulan dalam hidupnya, dia tidak memberontak kepada Tuhan ataupun dia mengeluh. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Dalam masa proses kita mesti aktif. Mau belajar dalam banyak hal dan melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah jangan biarkan kesempatan itu lewat begitu saja. Galatia pasal 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kata bijak yang menyatakan bahwa kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu jangan pernah kita sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Karena banyak orang yang menyesal begitu rupa saat kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Yang ada tinggallah penyesalan. Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang pada zaman Nuh selama 120 tahun untuk mereka bertobat. Tetapi mereka tidak mempergunakan dengan baik kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan akhirnya penyesalan pun tidak ada gunanya lagi. Dan di saat Tuhan menenggelamkan bumi dengan air bah, binasalah mereka semua kecuali Nuh dan keluarganya yang selamat. Begitu juga yang terjadi dengan penduduk kota Sodom dan Gomora yang di bumi hanguskan oleh Tuhan. Selama masih hidup, mereka menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan karena mereka terus hidup di dalam dosa. Ada juga kisah orang kaya dan Lazarus di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 yang menceritakan bahwa saat di dunia orang kaya ini lupa diri dan tidak pernah menabur atau memperhatikan orang-orang lemah. Akhirnya ia mengalami kebinasaan yang kekal. Ia lupa bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan hidup di dalam kekekalan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa lama lagi kita memiliki kesempatan hidup di dunia ini? Dalam Mazmurnya Daud berkata, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mazmur pasal 90
ayat 10. Jadi tugas kita Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, menemukan kesempatan dalam setiap situasi yang ada. Sebab jika kita hidup, ini yang kita miliki ini akan berakhir, tidak ada lagi kesempatan untuk kita bertobat. Dan sesudah mati tidak ada lagi kesempatan untuk kita berbuat baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Untuk itu Raja Salomo menasihatkan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Karena engkau akan pergi. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Jadi saudaraku, selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat, berbuat kebajikan dan sebagainya, gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Itu bagian yang kedua. Sedangkan bagian yang ketiga adalah hidup itu adalah pertandingan. Bagi Rasul Paulus, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, hidup adalah suatu pertandingan, yaitu pertandingan iman. Sama halnya dengan pertandingan olahraga. Peserta harus bertanding dengan baik, sesuai aturan yang sudah ditetapkan dan menyelesaikannya dengan baik sampai mencapai garis akhir atau finish. Rasul Paulus pun melakukan hal yang sama dalam pertandingan imannya. Garis akhir dalam pertandingan iman adalah akhir kehidupan atau kematian. Tidak seperti pertandingan olahraga lari, garis finish sudah ditetapkan. Tetapi garis akhir dalam pertandingan iman, kita tidak tahu kapan atau berapa jauh lagi jaraknya. Garis akhir atau kematian merupakan waktunya Tuhan. Jadi hanya Tuhan yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Tetapi yang pasti garis akhir akan dicapai setiap orang. Karena tidak ada yang dapat menghindari diri dari kematian. Olehnya Paulus mengingatkan Timotius dan kita juga pada saat sekarang ini. Bukan garis akhir yang harus kita perhatikan. Tetapi bagaimana kondisi kita pada saat kita mencapai garis akhir itu. Dalam pertandingan iman Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kondisi pada saat mencapai garis akhir akan menentukan seseorang menjadi pemenang atau tidak. Seseorang menjadi pemenang kalau ia tetap memelihara imannya. Memelihara iman artinya tetap menjaga iman kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Dalam pertandingan iman, yaitu di dalam kehidupan ini, kita akan bertanding dengan daya tarik dunia ini. Kita akan bertanding melawan iblis, kuasa kegelapan, sakit, penyakit, tekanan, pergumulan hidup dan sebagainya. Yang dalam hal ini yang berusaha menarik kita untuk keluar dari iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan beralih kepada mempercaya yang lain. Tetapi melihara iman sampai garis akhir, itu akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Karena kita akan menjadi pemenang. Dan akan menerima mahkota kehidupan. Dan kehidupan yang kekal. Bersama Tuhan Yesus Kristus di surga. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Serta melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan lewat perjumpaan yang kudus ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan bersekutu dengan Engkau Tuhan lewat perjumpaan yang kudus ini. Kiranya setiap pribadi yang ambil bagian di dalamnya, mereka akan mengalami sukacita damai sejahtera atas kehidupan mereka. Mereka diberkati dalam kehidupan mereka. Mereka dikuatkan dalam segala kelemahan mereka. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang menang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami percaya roti dan anggur ini
telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita ambil roti dan kita taruh di sebelah tangan kanan kita dan kita angkat di hadirat Tuhan dan kita akan mendengar akan firman-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dengan iman kita makan tubuh Kristus. Haleluya. Sesudah itu kita ambil cawan, kita taruh di sebelah tangan kanan kita dan kita angkat ke hadirat Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dengan iman kita minum darah Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Lewat perjamuan yang kudus ini, kami telah disatukan dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya kekuatan Allah akan menyertai hidup kami. Kami dikuatkan dari segala kelemahan kami. Bahkan Tuhan tuntun kami dalam rencana-rencana Allah yang indah. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Katakan Kau ada bersama kami Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku. Amin Yesus. Tak pernah Kau biarkan. Tak pernah Kau biarkan. Katakan ku sendiri. Ku sendiri.
Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini sama-sama katakan. Haleluya Yesus. Engkau ada bersama kami di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku. Oh tak pernah Kau biarkan ku sendiri. katakan kekuatan di jiwa kami. Jiwaku adalah bersamamu. Yes Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari beri pujian yang terbaik buat Tuhan yang ngasih kata-kata bersamamu Bapa. Ku lewati semua Perkenananmu Tuhan, perkenananmu yang teguhkan teguhkan hatiku. kami berterima kasih kepadamu. Yang memberi pertolongan. Katakan anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari GBI Sion Banjarbaru naikkan pujian ini. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua Perkenananmu Tuhan, perkenananmu yang teguhkan. teguhkan hatiku. Berterima kasih hanya pada Tuhan. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu besar melimpah kasih Tuhan. bagiku. Katakan anugerah-Mu yang besar melimpah bagi kami semua Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh Tuhan, Anugerah-Mu besar terima kasih atas segala-galanya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. bagiku. Terima kasih,
Mari kita bersatu doa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih dan kebaikan-Mu yang selalu berlimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, jikalau pada saat ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan memberikan persembahan. Tuhan berkati, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap untuk memberi, bersama-sama kita katakan amin. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk sama-sama katakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oke, sama-sama ya. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan. Siap-siap gereja Tuhan, katakan yo. Termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yuk sama-sama katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Yes, come on. Karena kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sama-sama sekali lagi katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Come on. Karena kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja, segala raja. Yuk sama-sama katakan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Kaulah Tuhan, berkuasa di dalam segala. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Kaulah Tuhan, berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada
berkuasa di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan anak kita. Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri semua dan kita akan menutup ibadah kita. Sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri semua dan kita akan menutup ibadah kita. Sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melihat kesetiaan-Mu. Tuhan melihat ketaatan. Untuk itu dengarkan apa yang Dia janjikan. Dan imankan itu berlaku di atas hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu mari kita lentang kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia dalam anaknya Yesus Kristus. Dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus. Yang akan memberkati dan menyertai kita semua. Sejak siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Kita berkati Tuhan, kita katakan amin.